Kali ini cerita Senja akan membahas tentang kisah kepahlawanan dari tanah Melayu, yaitu kisah hidup Laksamana Hang Nadim. Dan beginilah ceritanya. Mungkin sebagian orang tidak tahu betul apa dan siapa itu Hang Nadim sebenarnya. Yang masyarakat kenal, khususnya masyarakat Batam dan Kepri, Hang Nadim adalah nama bandara kebanggaan kota Batam. Laksamana Hang Nadim merupakan anak kandung dari Laksamana Hang Jebat dan istrinya, yakni Dang Wangi atau Dang Inangsi. Hang Nadim sudah menjadi anak yatim semasa dalam kandungan ibunya. Ayahnya Hang Jebat tewas terbunuh oleh Hang Tua saat Hang Nadim masih berusia 7 bulan dalam kandungan. Hang Tua yang sebenarnya adalah sahabat Hang Jebat pada saat itu meminta Dang Wangi agar bersembunyi di Temasek atau saat ini yang kita kenal adalah Singapura. Hang Tua bukan tanpa alasan meminta Dang Wangi sembunyi. Hal ini dilakukan karena Hang Tua takut janda dari sahabatnya yang telah tewas itu dijatuhkan hukuman oleh Sultan Mahmud Syah karena kesalahan Hang Jebat. Setelah lahir, Hang Nadim diangkat menjadi anak angkat oleh Hang Tua. Beranjak dewasa, Hang Nadim dikawinkan dengan anak kandung Hang Tua, yakni Tun Mas Jiwa atau Tun Emas Jiwa. Setelah dikawinkan, Hang Nadim dan Tun Emas Jiwa dapat seorang anak, yaitu Tun Mata Ali. Semasa dewasa, Hang Nadim dikenal sebagai pahlawan Melayu Johor Riau, yang mana Hang Nadim ikut melawan Portugis di Malaka. Hang Nadim diangkat menjadi Laksamana pada tahun 1509. Hal ini karena Hang Nadim turut membantu Sultan Mahmud Syah dalam 2 kali peperangan untuk mengambil alih Malaka dari Portugis, yaitu pada tahun 1516 dan 1524. Pada tahun 1516, Hang Nadim menyerang Malaka dengan harapan merebut kembali dari Portugis. Namun sayangnya, serangan itu tidak berhasil. Kemudian pada tahun 1524, Hang Nadim kembali mengepung Malaka dengan harapan bisa memutuskan logistik makanan Portugis. Tapi ternyata Portugis dapat bantuan dari India. Namun, Hang Nadim tetap membuktikan kepemimpinan beliau dan kepahlawanannya dengan mengalahkan Portugis saat mereka menyerang Bintan dan Kopak. Keberanian Hang Nadim ini sangat dihormati oleh orang Melayu dan serangan bertubi-tubi terhadap Portugis telah melemahkan semangat penjajah Portugis di Malaka. Hang Nadim sendiri semasa hidupnya memiliki umur yang panjang. Setelah Sultan Mahmud Syah mangkat pada tahun 1528, Laksamana Hang Nadim mengabdikan dirinya dengan putra baginda Raja Ali yang bergelar Sultan Alauddin Riyadsa II hingga tahun 1564. Kemudian Hang Nadim terus mengabdikan diri dengan Sultan Muzaffar Shah II pada tahun 1564 sampai dengan 1570. Sultan Abdul Jalil Shah I pada tahun 1570 dan 1571 hingga Sultan Ali Jala pada tahun 1571-1597. Laksamana Hang Nadim menjadikan Johor sebagai pusat gerakannya menyerang dan melawan Portugis di Malaka. Meskipun Laksamana Hang Nadim gagal menghalau Portugis dari Malaka, tetapi benih perjuangan yang disembahnya itu terus tumbuh dalam kalangan orang Melayu. Perjuangan Laksamana Hang Nadim itu membuat dan memunculkan pahlawan-pahlawan Melayu lainnya untuk terus bangkit berjuang menentang penjajah. Hingga saat ini, nama Hang Nadim masih terus dikenang di tanah Melayu. Seperti nama bandara di Batam yang diberi nama Hang Nadim. Bandara Hang Nadim ini merupakan bandara internasional dan memiliki landasan pacu terpanjang se-Indonesia, yaitu 4.025 meter. Sementara Malaysia juga memberi nama salah satu kapal perangnya, yakni Laksamana Hang Nadim 134, yang hingga saat ini masih dipergunakan dalam tiap latihan perang.